Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Beberapa gambar gak bisa diambil. Astaga, bagaimana dia melakukan itu? Aku gak percaya dia berhasil menghindari selusin sudut kamera. Apa? Dia sudah duduk di sini sepanjang waktu. Semua kamera gak bisa mengambil wajah depan. Kemampuan untuk menghindari semua sudut kamera menunjukkan pelatihan profesional. Dalam hati orang ini, gadis itu benar-benar memiliki pengawal. Terus di sini tarik terus ya si Yuro ya. Hei, lepaskan aku. Tolong. Bos, orang itu dibawa. Si Yuro berkata, aku akan memberimu uang. Oke, aku punya banyak uang di rumah. Susun pun ngikutin mereka ternyata. Dalam hati Susun, mesum tua. Akhirnya aku menemukanmu. Saatnya untuk melakukan. Terus tiba-tiba ada orang belakangnya guys, yang menggunakan sebuah kayak jaring atau tali nih, dan ingin mungkin mencekek si Susun ya. Tapi Susun sadar dan langsung berhasil menahannya. Dalam hati Susun, apa kau ingin menghabisiku dengan kawat? Terus potong, tapi di sini berhasil ya ditahan sama Susun. Sekarang saatnya bagiku untuk bergerak. Susun berkata, Bung, kau nggak bisa melakukannya. Terus orang itu tangannya dipegang dan langsung dibanting ke tanah. Sekarang aku memberimu rasa apa yang bisa aku lakukan. Dalam hati dia, bagaimana mungkin seorang pengawal bisa memiliki kecepatan reaksi dan skill seperti itu? Apakah ini akhirnya? Bangun dan bermainlah denganku lagi. Terus akhirnya para bodyguard yang lain datang guys. Hei, suara apa itu? Apa yang terjadi? Loh, Tuan John, apa yang terjadi? Oke, di sini John ya. Soalnya namanya nggak dikenalin cok dari awal. Dalam hati John, wajah itu, kupikir aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. John berkata, Tuan Wilson sedang diawasi. Perkuat keamanan, jangan biarkan orang asing diizinkan di dekatnya. Baik, di sini Yuro sendiri bareng Wilson. Cantik, jangan gugup. Aku akan sangat lembut. Tolong, lepaskan aku. Kau harus nurut. Gak, tolong. Lalu Yuro memecahkan vase atau pot bunga yang ada di sebelahnya. Terus datangnya anak buahnya. Bos, apakah Anda baik-baik aja? Loh, apa yang bisa terjadi? Kalau kau menggangguku lagi, aku akan melemparkanmu ke laut dan memberimu makan hiu. Pergi sana. Bos sedang bersenang-senang. Mari kita jaga pintunya. Lagi pula hanya ada satu pintu masuk ini. Gak ada yang bisa masuk. Tolong, tolong, berteriaklah. Semakin kau berteriak, semakin aku bersemangat. Terus tiba-tiba akan kulakukan. Dari kaca Susun pakai tali nih, kayak Tarzan langsung masuk ke dalam, tembus ke kacanya. Hah, siapa itu? Dan si Wilson langsung ditonjok. Hei, datang. Apakah bos begitu suka meneriakkan kata-kata jorok? Yang kanan merespon, jika itu aku akan melakukan hal yang benar. Dan si Wilson langsung tumbang tuh. Orang ini gampang banget. Satu pukulan dan dia pingsan. Kau, siapa kamu? Kita duduk dan makan bersama beberapa jam yang lalu. Apa kamu gak ingat? Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Tiba-tiba dari luar ada yang ngomong, Dewa, aku tahu kau berada di atas kapal. Kalau kau ingin menyelamatkan pacar kecilmu, datang dan temui aku sekarang. Dan terlihat di sini ada banyak sekali penjaga bodyguard, dan di tengah-tengah itu seharusnya adalah si Ancici yang ditahan. Lalu pintunya terbuka, orang-orang menodongkan pistolnya ke arah pintunya atau liftnya. Dan pas dibuka ternyata Wilson lagi ditahan sama Susun.
Ayo, letakkan semua senjata. Susun berkata, aku gak percaya kau menemukan temanku. Tampaknya kau memiliki beberapa keterampilan juga. Hah? Aku tersanjung. Aku baru aja melihat dengan baik dengan kamera pengawas atau CCTV. Meninggalkan pacarmu untuk sibuk sendiri. Ini harusnya menjadi kesalahan terbesar dan terakhir yang pernah kau buat dalam hidupmu. Susun, tolong. Jangan takut, semuanya terkendali. Hah? Kau masih bermain-main denganku? Begitu banyak orang di sini, kau gak bisa melarikan diri. Susun berkata, apakah ini orang-orangmu? Mereka tidak terlalu patuh. Wilson membalas, letakkan senjatanya. Siapa bosmu? Hey, Paige, George, apakah kalian berdua tuli? Beritahu mereka untuk meletakkan senjata mereka. Turunkan milikmu juga. Bos, aku sangat menyesal. John lebih murah hati darimu. Jika kau mau cut, kami bertiga dapat berbagi saham dan asetmu secara setara. Itu kesepakatan yang tidak bisa kami tolak. Hah? Kalian berdua binatang buas. Kalian adalah musuh dalam selimut. Mari kita akhiri obrolan dan berangkat. Dan si John ya kalau nggak salah ya, dia menembak ke arah si Wilson. Hah, Susun. Dengan cepat Susun langsung pergi berlindung ke belakang sebuah tembok. Dan tembakannya headshot kena Wilson. Dan dia menembak ke arah Susun terus menerus. Haha, Dewa, jangan sembunyi. Sudah saatnya kau maju dan menerima kematian secara terbuka. Aku berjanji akan memberimu waktu yang baik. Hahaha. Dalam hati Susun, Wilson mau cut, tapi sistem tidak menunjukkan akhir dari misi. Sepertinya sudah waktunya untuk mengamuk dan menghabisi hari ini. Hai kalian, pergi dan jangan biarkan dia kabur. Baik. Dan orang-orangnya maju, lalu Susun mengambil kayak apa ya? Kayak apa ya? Intinya pedang belati yang bisa dilempar lah. Dan dilemparkan ke bawahan dari John dan kawan-kawan tuh. Kena ke semua penjaganya. Dan penjaganya pun di sini ada pistol yang menembak ke arah Susun. Lalu Susun mengambil sebuah seorang penjaga untuk menjadi perisai pelindung untuk Susun. Hah, tidak, apa? Dan satu persatu dikalahkan. Lalu Susun melemparkan lagi nih pedang-pedang atau pisau belatinya ke arah lampu-lampu biar gelap. Hei, nyalakan lampunya. Dia ada di sini. Terus tuh headshot. Ini kena jantung. Jangan panik. Semua mendekat padaku. Ada banyak dari kita dan kalian masih takut padanya. Dan tiba-tiba, ini Susun sudah berada di belakang dari John dan langsung menodongnya. Susun berkata, kau mengambil inisiatif untuk mengungkapkan lokasimu. Berani juga. Pria itu ada di sini. Tembak. Tunggu. Hei, tunggu. Dan para bawahannya menembaki John tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dan John pun akhirnya tumbang. Lalu di sini yang cewek juga mengambil pistolnya dan langsung menembakkan ke arah mereka. Kembalikan nyawa saudaraku. Mati. Dia menembak ke arah Susun, tapi Susun dengan mudah menghindarinya. Garis asing yang cukup menarik perhatian. Biasanya aku tidak ingin menghabisimu. Sayangnya kau masih terlalu jelek dibandingkan dengan wanita lain yang pernah kulihat. Dan dia pun langsung dihabisi. Sekarang ke yang terakhir nih guys. Hey, berhenti bergerak. Apa kau mendengarku? Jangan bergerak lagi, atau aku akan tiba-tiba ada belati yang terbang dan mengenai pistolnya. Aku gak bisa mengenarmu. Kau manusia atau hantu? Dengan cahaya seperti ini, aku bahkan gak bisa melihat di mana kau berada. Kenapa kau bisa memukulku begitu tepat? Karena aku adalah dewa. Ngomong-ngomong, kau pasti bertanya-tanya, kenapa aku mengambil resiko membawa pacarku di kapal ini? Tapi masalahnya, kalian tidak memiliki kemampuan untuk mengancamnya sama sekali. Dan dia pun juga dihabisi sama Susun. Misi akhirnya selesai. Ting, selamat kepada host karena telah menyelesaikan tugas. Silakan ucapkan perintah ekstrak identitas untuk mendapatkan identitas minggu ini. Ekstrak identitas. Dan kali ini adalah seorang peramal. Berhasil diekstraksi, memperoleh identitas baru yang mampu menceritakan segalanya. Di permukaan, Anda adalah mahasiswa biasa, tetapi identitas Anda yang sebenarnya adalah Ketua Qingyun Internasional, Raja Pembunuh. Dan pada saat yang sama, Anda juga memiliki kemampuan bawaan untuk merasakan momentum alam semesta dan jari untuk melihat melalui 300 tahun kekayaan ilahi bumi. Kemampuan identitas Cenayang. Apa tuh Cenayang? Gue gak tahu tuh. Cenayang ini kah? Apa? Peramal kah? Ngeramal kah? Ya sih seorang peramal. Cuma baru ini gue denger kata Cenayang. Lanjut, misi identitas Master Su yang terkenal. Biarkan ketenaran Anda dalam menceritakan keberuntungan menyebar ke seluruh provinsi Jiangzhou, dibatasi hingga 7 hari. Catatan, hadiah misterius akan diberikan untuk penyelesaian awal misi ini. Cenayang, hadiah misterius. Sistem ini semakin tidak ortodoks. Terus si Cici bingung. Apa yang kau bicarakan? Oh iya, apakah sudah aman? Dan kenapa kau menutup mataku? Susu menjawab, itu sebenarnya aman, tapi adegannya agak bercahaya merah dan tidak bagus untuk kamu tonton. Cici bertanya, siapa semua orang ini? Sekelompok gak berguna, orang jahat.
Dan di sini akhirnya polisi pun datang. Semua orang tetap di tempat kalian berada. Kami mendapat laporan. Ada orang berkumpul di kapal untuk berjudi. Sekarang verifikasi identitas kalian. Apa kau bercanda? Kenapa polisi ada di sini? Siapa yang memberi informasi? Di mana Wilson? Bukankah dia menjanjikan keamanan mutlak? Suksun berkata, aku ketua Dewan Direksi Cingyun Internasional. Suksun, aku orang yang membuat panggilan laporan. Si polisi merespon, terima kasih Tuan Su, Anda telah membantu kami memecahkan kasus besar. Dan mereka berdua ngambil jalan aman ya berarti ya. Si polisi berkata, saya akan mengirim kalian berdua kembali ke hotel untuk beristirahat. Susu merespon, terima kasih, aku akan bekerja sama denganmu untuk membuat pernyataan. Sekarang sedikit flashback pas si Susun menyelamatkan Euro. Euro berkata, apa kau akan pergi? Apa yang harus aku lakukan? Nona, aku baru aja menyelamatkanmu secara kebetulan. Karena kau berani pergi ke perahu ini sendirian, kau harus siap bertanggung jawab atas kesadaran keselamatanmu sendiri. Terserah kamu untuk memutuskan kemana kau akan pergi. Di matamu, apakah aku benar-benar nggak layak untuk dilihat lagi? Terus tiba-tiba, sekarang pindah ke Susun ya. Susun berkata, istirahatlah, aku tepat di sebelah. Panggil aku jika terjadi sesuatu. Aku takut, apakah orang-orang jahat itu benar-benar tidak akan kembali? Aku jamin pada hidupku bahwa sama sekali tidak ada yang akan berani membuat masalah denganmu lagi. Tapi aku masih sedikit takut. Aku gak berani tidur sendiri. Susu merespon, kalau begitu aku akan menjaga pintu kamarmu malam ini. Sekarang kau bisa yakin kan? Kau bodoh sekali. Apa kamu gak ingin aku mengambil inisiatif? Kau akan pulang besok, jadi cepatlah. Dan sekarang kita lompat ke keesokan paginya. Gimana? Apa kau sudah bangun? Berapa lama kau terjaga? 20 menit, aku sudah menunggumu. Kenapa kau menungguku? Aku gak bersenang-senang tadi malam. Jadi aku akan datang lagi. Udahlah, skip lah ya, skip. Lanjut sekarang, nggak ada adegannya juga sih, cuma ya udah skip. Lanjut, dan akhirnya mereka setelah gitu keluar. Aku pergi dulu, hubungi aku aja kalau kau butuh sesuatu. Aku akan menjemputmu di malam hari. Malam ini aku pasti akan membiarkanmu menikmatinya. Dalam hati Susun, kenapa aku merasa perlu buru-buru membeli obat untuk menebusnya? Dan sekarang di sini kita pergi ke sebuah gedung nih, kayak tempat karate gitu ya. Orang yang di atas berkata, jangan lewatkan. Ketika kamu lewat, mungkin jual atau ramalan mungkin ya. Ramalan wajah membaca untuk mengukur pernikahan. Dan di sini ada Susun tuh. Mungkin lagi ngambil side job kali ya, jadi peramal. Kau benar-benar cerdas. Anak muda, kau masih muda. Dan kau ingin menipu. Grandmaster, Anda salah paham. Saya memiliki kekuatan untuk meramal orang. Saya tidak akan pernah menipu. Ayolah nak, kau hanya membodoh-bodohi orang-orang bodoh itu. Kita berada dalam bisnis yang sama. Apa kau masih gak mengerti? Aku telah menipu di sini selama 3 tahun. Dunia semakin buruk. Dan di sini kita pergi nih, ada ke sebuah couple. Si cowok berkata, ayo pergi ke bioskop. Aku tahu film yang baru aja keluar. Itu sangat bagus. Si cewek merespon, kau hanya terus menonton film sepanjang hari. Apa kamu gak bosan? Tiba-tiba, hei, apa kau ingin meramal? Wah, abang ganteng. Apakah kau benar-benar tahu cara meramal? Si cowok membalas nih, dia tidak menghitung apa-apa. Dia hanya pembohong yang membodohi orang. Dan kau menganggapnya serius? Aku bukan pembohong, hanya mengatakan keberuntungan. Aku ingin mencoba. Tolong beri aku bacaan telapak tangan abang. Abang. Oke, bagus. Tapi tiba-tiba langsung dihadang sama tangan si cowok. Lebih baik memberiku ramalan dulu. Kalau kau tidak melakukannya dengan benar, aku akan menghancurkan stand bodohmu ini. Menghancurkan standku? Kenapa? Kau takut? Si cewek langsung menahannya nih. Apa yang kau lakukan? Jangan bicara omong kosong. Pergi. Susu membalas, kalau kau gak berani melakukannya, kemasi barang-barangmu dan keluar. Anak muda dengan hati yang kuat. Kau tidak tahu betapa kerasnya dunia ini. Kau ingin mengambil semua mangkuk nasi. Hari ini kau akan diberi pelajaran. Iya, jika perhitungannya tidak benar, aku siap membantumu. Kau punya nyali. Abang ganteng, jangan berkelahi dengannya. Susum bertanya, apa yang ingin kau cari tahu? Si cowok menjawab, katakan aja keberuntunganku untuk hari ini. Itu harus diverifikasi hari ini. Jangan coba-coba main trik. Pak, aku membaca telapak tanganmu. Aku takut kau akan mengalami pertumpahan darah hari ini. Aku akan mengalami pertumpahan darah. Aku memiliki sabuk hitam di taekwondo. Dan kau memberitahuku bahwa aku akan mengalami pertumpahan darah. Aku akan kembali kepadamu besok. Dan ketika aku melakukannya, selesaikan skornya dengan baik. Udah, pergi. Si cewek merespon, abang ganteng, kau harus bergegas untuk mengubah tempat persembunyian selama beberapa hari. Gak perlu menunggu sampai besok. Kau bisa melihatnya hari ini. Terus mereka pergi. Si cowok berkata, kau gak bisa menjauh dari pria tampan bukan? Pergi ke bioskop bersamaku. Aku gak tertarik. Tiba-tiba nabrak seseorang tuh. Hei, jalan tuh pakai mata.
Hah? Ternyata mereka menabrak seperti ke sebuah ketua geng mungkin ya. Seseorang berkata, bawahan dari orang yang tabrak ya. Kau berlari ke bosku. Berani kau menghinaku. Ingin mati. Dan di sini Susun lagi lihat HP tuh. Anak muda, jangan bertahan. Cepat dan kemasi barang-barangmu dan lari. Tiba-tiba, Master, itu, aku tidak menyadari akan gunung yang besar di depanku. Perhitunganmu terlalu akurat. Tolong bantu aku menghitung keberuntungan lain. Apa kau yakin sekarang? Iya, aku yakin. Susun berkata, aku memiliki aturan bahwa orang yang sama hanya akan dihitung sekali sehari. Kau bisa melakukan perhitungan lagi pada esok hari. Sedangkan si cewek, aku bisa melakukan perhitungan untukmu hari ini. Aku, iya, apa yang ingin kau cari tahu? Lalu bagaimana dengan menghitung keberuntunganku? Sebutkan nama dan informasi tanggal lahirmu. Semakin detail semakin baik. Namaku Wang Ying. Lahir pada 19 Maret 2002. Sekarang belajar di Changnan di tahun kedua. Kau akan membuat keberuntungan kecil hari ini. Keberuntungan? Si cowok bertanya. Keberuntungan? Apakah kau membeli tiket lotre? Kagak. Terus tiba-tiba HP-nya bunyi. Halo, kenapa? Sungguh, guru, aplikasi beasiswa saya disetujui. Wah, Tuhan, kau benar-benar dewa. Susu merespon, hanya setengah kilasan surga. Tiba-tiba kepala sekolah bertanya, apakah gadis itu membutuhkan perawatan lebih lanjut di masa depan? Omong kosong, apakah kau nggak tahu kalau ini acting? Abaikan dia. Dan setelah itu akhirnya orang-orang berkumpul. Master, beritahu keberuntunganku. Ya, Master, berapapun biayanya, aku akan membayarnya. Kau bisa memberitahu keberuntunganku. Aku akan memujamu setiap hari. Semuanya. Hal ini sudah mencurigakan kebocoran. Diriku hanya menghitung 2 orang per hari. Itu aja untuk hari ini. Selamat tinggal. Master, bagaimana kalau add WeChat? Dalam hati Susun, selera orang banyak telah dibangkitkan dan popularitas telah ditingkatkan. Namaku seperti akan segera siap untuk membuat tanda. Sekarang balik nih ke perusahaan. Aku nggak tahu apa sebenarnya kemampuan cenayang yang diberikan oleh sistem. Ting. Semuanya memiliki pikiran. Sentuh dengan tangan Anda untuk mendapatkan memori dari hal-hal yang Anda sentuh. Dalam hati Susun, sebenarnya ada petunjuk penggunaan. Semuanya. Bukankah pot tanaman hijau ini juga berfungsi? Terus dipegang. Benar-benar muncul. Terus kelihatan nih, nggak tahu siapa, gue mungkin pegawai kali ya. Antara pegawai baru atau Tikoyu. Cuma Tikoyu rambutnya setahu gue kayak lebih terang deh. Ya udahlah, lanjut. Ini Tuan Su, apakah Anda mencariku? Enggak. Terus Susun masuk dalam kamarnya. Dalam hati Susun menyentuh sesuatu dan aku bisa melihat bidang yang telah dilihatnya. Kalau gitu, aku pasti bisa. Enggak. Kau adalah karakter positif yang baik, Susun. Aku gak bisa memiliki pikiran buruk seperti itu. Tapi gak masalah kan untuk mencobanya sesekali. Pembaca juga pasti suka melihatnya. Terus tiba-tiba ada notif nih dari si Cici. Cici, apa kamu bebas siang hari? Orang tuaku ingin kamu datang dan menemui mereka untuk makan siang. Apakah kau telah mengatur waktu untuk bertemu dengan keluargamu begitu cepat? Dan akhirnya makan-makan. Nih ada orang nih ya, yang kanan ya. Cowok, aku belum melihatmu selama beberapa tahun. Tapi Cici, kau semakin cantik dan imut. Terima kasih paman. Aku gak bisa membayangkan bahwa Cici telah menemukan pacar yang begitu tampan. Kau harus bersikap baik kepada Cici kami. Bibi, jangan khawatir. Aku akan menjaga Cici dengan baik. Kita lihat di sini. Yang kanan cewek adalah sepupu Cici, namanya An Yoyo. Sedangkan yang kiri yang cowok adalah pacar Yoyo, namanya Li Hua. Li Hua berkata, Susun, mulai sekarang kita adalah keluarga. Kita harus lebih sering menghubungi satu sama lain. Aku juga berencana untuk mengembangkan di negara ini. Mungkin bisnis mungkin ya. Ketika saatnya tiba, aku perlu memintamu untuk menjagaku. Jangan khawatir tentang itu. Kita akan saling membantu. Dalam hati Susun, dasar semut kecil, apa kau layak? Oh ya, ngomong-ngomong Susun, apa yang kau kerjakan? Aku memulai sebuah perusahaan kecil. Tidak apa-apa, luangkan waktumu. Kita adalah keluarga. Aku pasti akan membantumu dengan bisnis masa depan. Kau tahu Jingyun Internasional. Keluargaku memiliki kerjasama dengan mereka. Susun merespon, wah, Jingyun Internasional. Kalau gitu di masa depan aku akan menyusahkanmu untuk mengurus lebih banyak. Tentu. Cenayang. Di sini Susun menggunakan skill ramalannya ke si Li Hua. Kita lihat nih ingatan dari si Li Hua. Ini nggak tahu siapa ya. Ingat, kinerja harus realistis. Jangan khawatir. Oh, pacarnya dibayar kah? Terus ini yang tadi ya, si Bibi dan juga paman dan tadi di meja juga nih. Yang paman berkata, kau adalah pria yang luar biasa. Putriku kupercayakan kepadamu mulai sekarang. Ayah dari si Yoyo. Dan akhirnya mereka memulai sebuah hubungan. Dan ternyata si Li Hua menderita impotensi. Kau masih harus terus minum obat. Impotensi nggak begitu mudah untuk diobati. Dan waduh, nggak mau gue bacain geli. Lu lihat aja sendiri chatnya.
Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jaijen!